Nama saya Fajar Rezandi, saya adalah dosen dan arsitek profesional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perancangan arsitektur yang berbasis dengan model fisikal. Dan model fisik ini adalah cara merancang melalui tiga dimensi agar dapat membantu merasakan ruang terhadap skala yang sesungguhnya. Kemudian dalam merancang arsitektur melalui maket adalah media untuk mengeksplorasi desain, ya, dimulai dari menciptakan alternatif. Setelah dari sketsa dibuat maketnya, kemudian setelah dipilih alternatifnya dibuat lagi maket untuk iterasi atau penyempurnaan desain. Dengan menggunakan metode maket fisik ini, seorang perancang atau arsitek akan dapat lebih baik memahami ruang yang terjadi akibat desain yang dibuat. Dimulai dari melihat secara bentuk, ya, secara keseluruhan terhadap tapak, kemudian bentuk itu sendiri terhadap fungsi yang berbeda, kemudian bagaimana sequence dari perancangan atau dari bangunan itu dapat dilihat dari sebuah maket. Pada segmen ini, saya akan menjelaskan mengenai proses ideat. Proses ideat ini adalah bagaimana kita mengumpulkan, ya, ide-ide gagasan kita dan kemudian kita ekstrak menjadi satu atau beberapa ide besar yang nanti kita akan jadikan sebagai solusi perancangan. Gitu. Nah, proses yang bisa kita laksanakan biasanya, ya, bisa menggunakan metode sketsa. Nah, ini pada segmen ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan sketsa arsitektur untuk menerjemahkan ide gagasan kita di dalam perancangan, ya, terutama, ya. Nah, ini sebagai contoh kasusnya adalah perancangan public toilet di fasilitas olahraga, ya, atau katakanlah kita sebut saja lokasinya di Gelora Bung Karno, gitu. Nah, dalam konteks perancangan ini, ya, pertama kita harus memahami terlebih dahulu mengenai lokasi tapaknya. Lokasi tapaknya di sini kalau berdasarkan dari kondisi yang diminta di dalam perancangan ini adalah tapak yang berada di bawah naungan pohon, ya. Nah, di situ kita harus memahami dulu, gitu, bahwa tapak secara garis besar berada di lingkungan yang di bawah naungan pohon, gitu. Banyak pohon-pohonnya. Nah, pada kondisi ini kita harus menganalisis terlebih dahulu kira-kira ide-ide apa saja yang bisa kita terapkan di dalam membuat public toilet yang ada di bawah naungan pohon. Sebagai contoh, ya, pertama ini ada alternatif pertama adalah misalkan di sini ada fasilitas public toilet yang terkamuflase dengan lingkungan landscape, ya, toilet kamuflase. Kemudian alternatif kedua, barangkali nanti kita memanfaatkan kondisi lingkungan alamnya, teduhan-teduhannya, sehingga memberikan nuansa toilet yang bernuansa alami, begitu. Nah, itu bisa kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira adakah ide-ide lain yang berkaitan dengan toilet tersebut, ya, yang bisa kita masukkan, misalkan dengan memanfaatkan unsur teknologi. Nah, itu bisa kita catat terlebih dahulu. Teknologi. Oke, dari proses ideat ini katakanlah tiga alternatif ini, mana kira-kira yang paling optimal untuk kita kembangkan sebagai ide gagasan utama, ya, atau main idea dari perancangan ini, gitu. Nah, karena konteksnya berada di bawah naungan, ya, coba kita membuat sesuatu yang kamuflase, karena di sini juga konteksnya berada di lingkungan publik, ya, yang dia bisa menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pertama hal yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan adalah kita bayangkan terlebih dahulu program ruangnya, gitu. Program ruangnya, ya, program ruang yang akan kita
terapkan di dalam perancangan ini, misalkan untuk ada public toilet tersebut ya, toilet untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada area wastafel untuk laki-laki dan untuk perempuan juga. Gitu. Dan kemudian pada bagian penerimanya, area penerima. Dari ketiga hal ini, langsung kita coba buat open layoutnya ya. Nah, misalkan kita deskripsikan terlebih dahulu mana area yang public, mana area yang private gitu, dan sehingga kita bisa menentukan hierarki dari public toilet tersebut. Sebagai contoh ya, katakanlah untuk area toilet ini kita anggap sebagai area yang paling private, sehingga nanti kita bisa menerjemahkan dalam program ruang atau bubble diagramnya sebagai berikut ya. Toilet, kemudian di sini juga toilet, yang ini khusus untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Nah, kemudian di sini di depan toilet itu adalah area wastafel. Katakanlah sama, cuma kita berikan sekat ya, gitu. Dan kemudian area tunggu ya, area tunggu dari toilet itu ya, kita bisa pisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, barangkali di sini bisa di area tunggu. Nah, sehingga satu program ini bisa kita terapkan. Halo, saya Arif, dosen jurusan Arsitektur Universitas Trisakti. Proses form development adalah salah satu proses yang sangat menarik. Kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah sangat erat kaitannya dengan estetika dalam arsitektur. Bagaimana menemukan bentuk yang menarik, visual yang bagus, kemudian berbagai elemen-elemen arsitektural yang bisa secara visual terlihat. Ini menjadi suatu hal yang menarik bagi perencana maupun pengguna arsitektur itu sendiri. Tapi tahukah teman-teman, sebetulnya di balik karya arsitektur yang bagus secara komposisi, secara visual, ada tanggung jawab perencana dan arsitek itu sendiri atau arsitek untuk dapat menyelesaikan problem dan masalah yang ada di sekitar, sehingga ada proses menganalisis tapak maupun konteks di sekitar rancangan supaya bisa direspons dan menjadi rancangan yang bisa menyelesaikan masalah sekitar. Misalnya dalam proses analisis tapak, seorang perencana akan menganalisis beberapa hal seperti bagaimana konteks morfologi lingkungan, bagaimana arah sinar atau arah jalur matahari, arah angin, vegetasi existing ya, dan sebagainya, yang kemudian akan menghasilkan respon dalam bentuk seperti posisi, entrance, arah orientasi masa bangunan, serta bentuk masa bangunan itu sendiri. Demikian penjelasan tentang proses perancangan dalam arsitektur. Semoga apa yang telah dijelaskan itu dapat memberikan wawasan bagaimana proses berarsitektur yang menyenangkan di jurusan Arsitektur Universitas Trisakti.